Selamat pagi saudara-saudari terkasih, para pemirsa Sabda Siap Saji. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji edisi Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa pekan keempat. Marilah kita awali perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Yesus Kristus Sang Gembala Agung, Kau utus ke dunia untuk membimbing kami, agar kami saling mengasihi dan membawa damai. Himpunlah semua orang menjadi umat-Mu untuk bersatu di dalam Kristus, sehingga nyatalah kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka berkumpul kembali dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar, kita melihat dan mendengarkan bahwa ketika para murid Yesus dan para murid-muridnya berkarya, Yesus mengajak murid-muridnya mengambil waktu untuk menepi sendirian, mencari keheningan dan beristirahat. Sungguh ini merupakan suatu yang baik dalam hal kerja tim. Karena apa? Ketika orang sudah lelah untuk bekerja bersama, jelas orang butuh yang namanya beristirahat atau mengambil waktu sendiri. Begitu pula dengan kita, ketika kita banyak kali melakukan pelayanan, pekerjaan, kesibukan, aktivitas, jelas kadangkala kita akan merasa jenuh. Karena itu kita harus berupaya untuk mencari kesempatan untuk sendirian, untuk beristirahat, merenungkan kembali segala aktivitas yang telah kita perbuat. Kesendirian bukan berarti kita sendiri tanpa melibatkan apapun. Sendiri yang dimaksud adalah kesendirian dengan melibatkan Tuhan bersama kita. Dalam doa, dalam adorasi, atau dalam meditasi, kita mengalami kesendirian namun tetap didampingi oleh Tuhan. Kesendirian sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Kadang kita takut untuk sendiri, takut akan ketidakhadiran figur orang lain, takut bahwa saya sendirian dan tidak ada yang menemani. Memang kesendirian ini dalam refleksi saya memiliki daya magis yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita sendiri,
banyak hal akan ditayangkan di depan mata kita. Apa maksudnya? Ketika kita berefleksi sendiri, ketika kita bermeditasi sendiri, kita secara tidak langsung akan dihadirkan kembali dengan pengalaman-pengalaman lampau yang telah kita lalui. Kita diajak untuk kembali menilai apakah tindakan saya yang telah saya lakukan itu baik atau buruk. Ketika kita duduk sendiri, kita menghadap Tuhan misalnya dalam adorasi, atau misalnya kita bermeditasi dimanapun itu dan kita sendirian, banyak hal-hal yang lampau kembali akan kita ingat. Artinya apa? Ketika kita sendiri, semua kebenaran itu akan muncul satu persatu. Dan kita diajak untuk kembali mengevaluasi dan menilai hal-hal yang telah kita buat. Apakah yang saya buat kali lalu itu baik, benar, ataukah yang saya buat kali lalu itu malahan adalah hal yang buruk. Karena itu saudara-saudari, perlulah kita mengambil waktu untuk sendiri, waktu untuk menepi, waktu untuk berefleksi. Kita mengambil waktu untuk lepas dari aktivitas kita, lepas dari kesibukan dan rutinitas kita. Kita perlu juga untuk mengevaluasi hidup kita, melihat kembali mana yang salah, mana yang baik, sehingga kita memiliki suatu daya perubahan, bahwa yang baik tetap kita pertahankan dan yang buruk kita evaluasi sehingga kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan semuanya itu tidak terjadi sendirian, tapi kita memohonkan semuanya itu atas dampingan Tuhan, dampingan Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus yang mendampingi kita dalam waktu kita mengambil waktu untuk sendiri. Tapi dalam bacaan Injil yang kita dengar, karena Yesus itu banyak dicintai, banyak dicari-cari oleh orang, karena dia mampu untuk menghadirkan Allah di tengah dunia, mengambil waktu sendiri pun tidak sempat. Ketika Yesus dan para murid mau pergi untuk menepi, duduk sendirian, mereka beristirahat, orang-orang kejar mereka. Sehingga apa? Mau tidak mau Yesus harus melayani mereka. Karena itu saudara-saudari, kita juga perlu untuk mencari waktu untuk sendiri. Mencari waktu untuk hening, ada bersama Allah saja, dan lepas dari segala rutinitas dan aktivitas kita. Karena bisa jadi kita jatuh dalam kebosanan, jatuh dalam kejenuhan, stres. Misalnya saja seorang imam atau bahkan para suster, para frater, mereka tidak setiap hari, memang mereka setiap hari berkarya, bekerja, melayani, tapi ada saat-saat di mana mereka menarik diri dari rutinitas mereka. Mereka mengikuti rekoleksi, mengikuti retret, yang tujuannya apa? Kembali menjernihkan pikiran mereka. Agar apa? Agar pelayanan yang mereka lakukan semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Begitu pula dengan kita. Karena itu saudara-saudari, perlulah kita mengambil waktu sendirian, ada bersama dengan Tuhan, dan jangan hanya terjebak dalam rutinitas dan aktivitas kita, agar segala pelayanan, karya, aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam nama Yesus. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.